Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu pada pertemuan pertama di matematika teknik. Ya, kita akan membahas tentang persamaan diferensial. Ya, ini penting. Persamaan diferensial merupakan persamaan yang populer di bidang teknik karena beberapa fenomena-fenomena itu direpresentasikan atau diekspresikan dalam bentuk persamaan diferensial. Ya, contoh paling dasarnya adalah ketika masa dahulu ketika kita sekolah SMA, ya guru-guru fisika kita sering mencontohkan bagaimana suatu batu jatuh ya dengan percepatan gravitasi ya konstan, dan batu tersebut memiliki jarak yang kita misalkan adalah y. Ya, bagaimana hubungan antara ya jarak atau ketinggian dari batu jatuh ini dengan percepatan gravitasi. Nah, di fisika kita mengenal hubungan antara jarak atau ketinggian, kecepatan, ya, dan juga percepatan. Dari sini kita memiliki atau mengenal rumus bahwa kecepatan sama dengan ya perubahan jarak terhadap perubahan waktu, dan juga percepatan merupakan perubahan dari kecepatan terhadap perubahan waktu. Dari sini, apabila perubahan waktu itu sangat kecil, ya artinya itu mendekati nol, ya kita bisa tuliskan dalam bentuk matematiknya dalam bentuk limit, yaitu ketika perubahan waktunya mendekati nol, ya maka nilai tersebut ataupun ekspresi dari persamaan tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk persamaan diferensial. Inilah yang terjadi ketika perubahan yang terjadi itu mendekati nol. Begitupun pada percepatan, ketika perubahan waktunya itu mendekati nol, maka perubahan kecepatan terhadap waktu itu akan berubah menjadi bentuk persamaan diferensial yang menunjukkan perubahan itu sangat kecil. Nah, dari dua persamaan ini, ya, kita akan mendapatkan hubungan antara percepatan gravitasi, atau kalau di sini saya tulisnya adalah A, dengan perubahan jarak atau ketinggian yang dalam satuannya adalah meter. Ini satuannya adalah meter per second kuadrat. Bagaimana? Di sini kita memiliki bahwa A itu sama dengan perubahan kecepatan. Langsung saya tuliskan dalam bentuk persamaan diferensial, yaitu perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Ya, perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu dv per dt. Dari sini kita tahu bahwa v terhadap jarak itu adalah dy per dt. Maka kita substitusikan, yaitu sama dengan ya v-nya adalah dy per dt. Ya, ini apabila terjadi perubahan sangat kecil sekali ya, di mana waktu mendekati 0. Maka dari persamaan ini bisa kita tulis percepatan sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat. Dari sini kita memiliki hubungan antara percepatan ya, baik itu percepatan linear atau percepatan gravitasi, dengan perubahan jarak atau perubahan ketinggian, di mana ya percepatan gravitasi pada kasus kita adalah batu yang jatuh dari atas itu sama dengan orde kedua dari turunan jarak terhadap waktu, atau boleh kita tulis sama dengan y aksen 2 kali. Inilah hubungan antara percepatan gravitasi dengan jarak. Nah, persamaan ini itu disebut dengan governing equation atau persamaan dasar untuk merepresentasikan suatu fenomena. Dalam hal ini adalah fenomena jatuhnya batu secara bebas dengan percepatan gravitasi. Nah, inilah hubungan antara jarak dengan percepatan gravitasi. Nah, ini bukti bahwa fenomena-fenomena yang ada itu ya salah satunya direpresentasikan dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, tugas kita saat ini adalah bukan menemukan persamaan diferensial ini, bukan. Tapi ketika kita sudah memiliki governing equation yang sudah ditemukan oleh pendahulu-pendahulu, oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu, tugas kita sekarang adalah bagaimana menyelesaikan, yaitu mencari solusi. Ya, ini tugas kita dari persamaan ini. Solusinya apa maksudnya?
Contoh, ketika kita memiliki persamaan percepatan sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat. Maka yang menjadi solusi di sini adalah y-nya itu bagaimana ekspresinya. Kita mencari nilai y ini. Ini yang kita cari, ini sebagai solusi supaya nanti kita bisa mendapatkan persamaan yang nanti kita gunakan untuk mencari variabel-variabel tertentu. Ini contoh pertama. Contoh kedua, misalkan kita kenal dengan hukum Newton. F sama dengan M dikali A. Di atas kita udah belajar bahwa ada hubungan antara percepatan dengan kecepatan. Apakah kita bisa tahu? Nah, kita bisa substitusikan F sama dengan ya M dikali dV per dt. Nah, ini misalkan adalah sebagai governing equation-nya. Governing equation untuk hubungan antara F dengan kecepatan. Maka kita ingin mengetahui kecepatannya, ya. Solusinya adalah kita ingin mengetahui berapa v-nya, bagaimana bentuk persamaannya untuk mencari nilai kecepatannya. Maka kita harus turunkan, ya. Kita selesaikan baik dengan integral atau turunkan atau yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Ini F sama dengan M kali dV per dt, ya. Karena dV ini atau V ini sebagai solusinya, maka selain itu kita pindahkan, ya. Kita pindahkan ke sisi kiri, dt sama dengan F per M sama dengan dV. Nah, bagaimana untuk menghilangkan d-nya, diferensialnya? Karena ini adalah turunan, maka kita gunakan anti turunan, yaitu adalah integral. Ya, dari sini F dan M kita anggap sebagai konstanta. F per M kita keluarkan sehingga menjadi integral dt, integral dv. Integral dari dt adalah kita hasilkan t, ya, ditambah konstanta sama dengan v. Nah, inilah solusi umum. Inilah yang kita akan lakukan, ya. Solusi umum. Inilah yang akan kita lakukan, yaitu mencari solusi dari persamaan diferensial. Jadi fokus kita selama beberapa pertemuan ke depan adalah bagaimana merubah suatu governing equation yang bentuknya adalah persamaan diferensial untuk mendapatkan solusinya. Ya, bentuknya adalah solusi umum, walaupun nanti ada solusi khusus yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Begitupun ini, maka ini kita perlu melakukan beberapa operasi matematika, baik itu dengan integral, ya, ataupun dengan operasi lainnya untuk menemukan solusi. Ya, contohnya ini adalah G gravitasi sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat. Maka kita mencari solusinya di sini adalah y-nya sebagai solusi. Maka dt kuadrat kita pindahkan ruas, ini sama dengan d kuadrat y. Ya, lalu kita gunakan anti turunan integral. Ya. Karena ini dia merupakan orde 2, maka kita akan melakukan proses integral sebanyak 2 kali sehingga di akhir kita akan menghasilkan y sama dengan suatu fungsi persamaan. Baik, itu mungkin kita bertemu di video berikutnya.